Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js, masih di proyek aplikasi restoran. Di bagian pendahuluan ini kita masih di level persiapan. Bagian yang ke-17 kita akan belajar menggunakan Axios untuk update. Kita langsung lihat materinya. Materi yang terakhir dari Axios ini adalah update. Kita akan melakukan proses update karena get, show, post, delete sudah. Kita langsung ke update. Kita akan lihat dulu di lumennya. Di lumen untuk proses update ini adalah request, kemudian ID. Nah, di dalam sini ada pelanggan, ada ID pelanggan, kemudian ID yang melakukan proses update. Berarti ada data yang dikirim menggunakan request dan ada yang menggunakan ID. Kalau kita lihat di dalam new terminal, kemudian kita buka PHP artisan, kemudian route, kemudian list, kita akan lihat hasil untuk proses dari put, yaitu ini HP kategori, kemudian garis miring variabel. Berarti di dalam sini kita akan buat, kita ke sini, kita akan tambahkan sebuah function, yaitu function ubah. Paramnya kita akan hapus. Kemudian kita akan buat di dalam sini console.log. Kemudian kita isi dengan ubah atau update. Kemudian kita akan ambil ID yang dari dalam sini, yaitu buttonnya adalah update. ID berarti dalam sini update. Kita ke dalam sini shift alt panah ke bawah, kita akan ganti del ini dengan update, kemudian ini ke ubah. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam browser. Kalau kita klik update, nah ini sudah jalan update-nya. Sekarang kita akan siapkan di dalam sini, karena update itu memerlukan data dan ID, berarti kita taruh dalam sini let ID, kita isi sama dengan yang sudah ada di dalam sini, misalnya get, kita akan update yang nomor 11, kita pastikan di dalam sini 11. Kemudian kita buat lagi let data sama dengan, kita buat objeknya seperti ini. Kemudian di dalam sini adalah nama kolom dari database. Nama kolom dari database, kalau kita lihat di dalam sini, kita ke struktur, yaitu pelanggan. Kita taruh dalam sini, copy. Kemudian di dalam sini pelanggan, kita kasih panah, bukan panah, tapi ini kita isi dengan update Axios. Kemudian kita isi lagi kolom berikutnya adalah alamat. Kita isi seperti ini. Kemudian kita tulis di dalam sini alamat Axios. Kita tulis update alamatnya, supaya kita tahu bahwa ini hasil updatean. Update pelanggan Axios. Kemudian berikutnya adalah telepon, copy. Kemudian di dalam sini kita kasih koma telepon, karena ini harus number, kita buat seperti ini. Boleh. Kemudian ini sama seperti menggunakan post. Jadi di dalam sini ada link post, kemudian pelanggan, kemudian data, dan rest. Bedanya nanti di dalam sini kita tambahkan ID, yaitu kita akan buat link, kemudian dot put. Put ini sama dengan yang kita taruh di dalam course middleware ini. Jadi kita taruh dalam sini ini put. Jadi kita ada method put, berarti di dalam sini kita taruh put, kemudian di dalam sini then kita buat rest, kemudian panah, kemudian kita akan console.log, kemudian di dalam sini rest. Nah, kemudian yang ada di dalam sini yaitu petik-petik, kita buat pelanggan. Nah, ini garis miring pelanggan, kemudian dalam sini garis miring lagi, kita akan tambahkan dengan ID, kemudian kita isi dengan
data. Jadi ini akan sama dengan yang ada di dalam post, jadi koma data. Nah, ini di dalam sini pelanggan garis miring plus ID kemudian koma data. Kemudian di dalam sini kita then untuk melihat respon dari API-nya. Oke. Kita Ctrl S, kita akan tes datanya, update pelanggan Axios, kemudian update alamat Axios. Kita akan tes di dalam browsernya ini, kita refresh, kemudian kita lakukan update. Nah, ini data sudah diupdate, kemudian kita akan cek menggunakan get. Nah, ini update pelanggan Axios, update alamat Axios. Kita akan lakukan cek lagi untuk melihat responnya supaya sama dengan yang sebelumnya. Jadi di dalam pelanggan controller ini yang proses update, ini kita akan buat di dalam sini sama, kita buat dolar pelanggan sama dengan ini. Kemudian di dalam sini kita buat if, kemudian dolar pelanggan, ini kita akan pindahkan ke dalam sini. Kita akan buat bentuk array-nya, kita hapus, kita kasih array asosiatif, kita isi dengan pesan panah, kita kasih petik-petik, data sudah diupdate. Update seperti ini. Kemudian kalau kita mau kirimkan data balik boleh, atau status itu boleh. Misalnya terjadi perubahan, kita buat status, kita isi dengan 201. Kita bisa Ctrl S seperti ini. Kemudian kita akan cek lagi di dalam sini. Kita akan ganti lagi yang masih nomor 11, pelanggan Axios, kita tambahkan sudah. Axios alamat kita tambahkan dengan sudah. Kita Ctrl S, kemudian kita cek lagi ke dalam sini. Kalau kita get nanti ada tambahan sudah. Kalau kita update, nah ini keluar dari dalam sini pesannya data sudah diupdate. Kemudian kalau kita get lagi, hasilnya tambahan sudah, update alamat sudah. Kemudian kita akan tampilkan di dalam DOM-nya menggunakan ini, kita akan blok sampai ini, kemudian shift kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini yang ini bisa kita enter, sampai yang sebelum kurung kurawal bisa kita enter seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita copy saja dari yang atas, let tampil, karena isinya sama, Ctrl C, kita taruh di bawahnya sini, Ctrl S. Kemudian kita coba tes, kita update Axios lagi, update, kita alamat ini kita ganti dengan Axios. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita akan get ini, nanti akan update Axios. Kita ke update, data sudah diupdate, kemudian kalau kita ke get, maka update Axios, kemudian ini adalah update Axios sesuai dengan isi yang kita buat di dalam data ini. Nah, itu caranya sangat mudah sekali untuk melakukan proses update. Kita tinggal siapkan datanya, siapkan ID-nya, kemudian kita buat linknya menggunakan link.put, kemudian di dalam sini URL, linknya link tambahan dari ini, kemudian pelanggan plus ID untuk ID ini, kemudian datanya diambil dari sini untuk pengganti dari perubahannya. Kemudian ditampilkan hasil responnya menggunakan console log, atau kalau kita mau ambil menggunakan res, data pesan kita tampilkan di dalam DOM yang kita buat. Nah, itu saja materi tentang update. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.